nggak kalah luar biasa, nggak punya ayah, nggak punya ibu, tinggal dengan nenek yang tidak paham dia, bahkan pernah mengalami pelecehan seksual. Kenapa Bunda Dina bikin MR14 dan membuka donasi untuk anak-anak yatim? Ilmu ini harus diterima oleh anak-anak yatim karena mereka perlu perjuangan hidup yang lebih struggle lagi karena nggak punya orang tua. Kalau kita hanya kasih uang kepada anak yatim, selesai. Tapi kalau kita membekali dia sebuah ilmu Allah yang luar biasa ini, makanya udah Dina, aku mah nggak punya anak. Ibu, bantu, masih ada anak yatim yang perlu ilmu Allah ini. Donasi, Bu. Kalau ibu menolong anak orang lain, maka anak ibu ditolong Allah. Maka kalau sekarang anaknya udah nggak bisa, nggak mudah. Bunda Dina setiap sekolah selalu buka open donasi untuk anak yatim. Kalau kita cuma kasih uang, bukan sekedar ilmu atau cahaya, uang itu habis Bapak Ibu. Tapi berpikirlah investasi ilmu ini untuk anak-anak yatim. Maka saya panggilkan salah satu anak didik kita yang luar biasa, Tiara. Assalamualaikum Tiara. Assalamualaikum Tiara. Boleh raise hand dulu dan nanti dinyalain mic-nya atau speakernya oleh Yanda Fajrin. Tiara, apakah sudah standby? Oke. Ya. Iya, assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Bunda. Oke, Tiara tadi dengerin Ica nggak? Dengerin. Dengerin ya. Nggak jauh beda, kamu juga pernah mengalami fase itu ya nak? Iya betul Bunda. Di titik mana kayaknya Allah nggak ada ya? Iya. Orang tua nggak ada ya? Oke, Tiara kenalkan dulu, nanti kita sambil tanya jawab. Silakan perkenalkan diri dulu kepada ayah bunda yang malam ini hadir. Silakan nak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Bunda Dina yang sudah memberikan aku untuk kesempatan untuk sharing malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Tiara Lestari. Sekarang kelas 12 di SMK Negeri 3 jurusan DKV. Oke, Tiara sudah ditinggal ayah sama ibu usia berapa? Kalau ibu itu 1 tahun, kalau ayah 2 tahun. Jadi sama sekali nggak pernah ngelihat ayah dan bunda ya? Enggak Bunda. Oke, setelah ayah dan bunda itu meninggal itu kurang sehat atau bagaimana nak? Kalau ibu tuh qadarullah beliau emang punya penyakit bronkitis komplikasi paru-paru. Oke. Dari zaman SMA emang udah sakit. Jadi ketika pas nikah, terus juga sebetulnya di kehamilan itu memang dokter udah menyarankan untuk menggugurkan Dan itu kandungannya. Tiara. Ya, Oh, cuman oke. pada saat itu almarhum ayah nggak mengizinkan itu dan memaksakan untuk diperkuat aja. Dan setelah Tiara keluar, nggak lama dari itu ibu langsung masuk rumah sakit dan sakit-sakitan sih, lebih kurang sehatnya semakin meninggi gitu. Oke, siap nak. Akhirnya di tahun 2008 ibu meninggal. Dan setahun kemudian ayah nyusul nak. Iya, sebetulnya ada pembicaraan juga sih dari keluarga di sini untuk kayak kalau mau nikah lagi mangga gitu. Nanti Tiara biar di sini aja. Tapi ayah tuh sempat bilang kayak enggak kok, mau ikut aja ayah gitu. Baik, Ternyata siap. dari situ tuh pertanda sebetulnya, cuman dari keluarga nggak ada yang curiga gitu. Sampai Oke. akhirnya ayah pulang ke Garut dan ternyata kedua ginjalnya itu gagal ginjal. Awalnya gagal ginjal, tapi ternyata divonis kedua ginjalnya nggak berfungsi gitu. Sampai akhirnya meninggal dunia. Oke. Setelah meninggal kamu diurus siapa nak? Sama nenek dari keluarga Nenek. almarhum ibu di sini. Oh, oke. Dan ketika nggak ada orang tua, apa sih rasanya? Dibilang sakit-sakit, sebetulnya dari awal kecil tuh masih biasa aja, masih ngerasa kayak oh mungkin ini keluarga. Bahkan dulu menyangka ini emang orang tua kandung gitu. Ternyata setelah ditelusuri ya memang orang tuaku emang udah nggak ada gitu. Dan sampai ada satu kejadian di titik ketika eh, nenek bilang almarhum ibu cuma ngasih satu pesan.
Kalau Tiara nanya mana ibunya, mana ayahnya, ini fotonya gitu. Oh, oke. Jadi hanya bermodal foto ya, Nak ya. Iya. Oke. Saat tidak tinggal, tidak punya ayah, tidak punya ibu, ngalami fase yang tidak menyenangkan sebagai seorang remaja. Iya Bunda, ngerasa di fase Pernah ngalamin POC apa? pertama waktu waktu zaman SD pernah jadi korban pelecehan seksual, kurang lebihnya selama 2 tahun. Allahu Akbar. Terus ini salah satu pelakunya juga sekolah SD ya, guru SD. Mm-mm. Dan sampai akhirnya eh, guru ini nggak mau ngaku, sampai akhirnya Iya. polisi pun capek nyarinya, Mm-mm. jadi nggak Iya. ditangkap. Sampai sekarang pun nggak ditangkap gitu. Iya. Dan itu jadi luka yang paling dalam karena terasa pertama cheat, kehilangan orang tua, terus juga Oke. eh, mendapatkan perlakuan yang tidak eh, apa ya, tidak baik lah ya, maksudnya ini Baik. tidak nggak banget gitu karena nggak, siapa sih yang mau jadi korban PSK gitu, karena Mm-mm. apalagi kalau jadi korban PSK itu pasti banyak yang memandang salahnya ini si korbannya, padahal nggak pernah tahu ceritanya seperti apa gitu. Terus juga di zaman SD akhirnya pindah SMP juga dapat bullying, SMA juga pas awal-awal dapat bullying juga gitu, sampai akhirnya waktu zaman SMP pernah ke psikolog juga, sampai dibantu sama pengurus panti untuk diobatin gitu. Sampai Mm-mm. akhirnya Mm-mm. eh di sekolah pun jadi di BK gitu-gitu karena dulu pernah nggak ngerasa sakit, maunya nangis terus dan lain sebagainya gitu. Mm-mm. Sampai Mm-mm. akhirnya ke psikolog dan terapi dan lain-lainnya, dan sekarang mau memutuskan untuk speak up karena biar mungkin di luar sana banyak banget anak-anak yang pernah jadi korban PSK tapi gak mau speak up gitu. Mm-mm. Padahal speak up aja, karena jangan takut, karena kita nggak salah, kita punya pendirian, kita punya eh, cerita seluk-beluknya kayak gimana, dan kita Oke. juga nggak salah gitu. Di sini kita hanya sebagai korban gitu. Jadi ya buat eh, di luar sana yang pernah jadi korban PSK juga jadi mau speak up gitu, biar Mm-mm. Mm-mm. eh, pelecehan seksual ini biar nggak di semena-menain aja dan disepelein doang gitu, biar Oke. aware juga lah pemerintah gitu untuk lebih menyidak hal yang seperti ini gitu. Oke. Lalu pertama kali pengalaman kamu ketemu ilmu magnet rezeki, Nak? Nah, sebetulnya dari zaman SMP gitu ya, nggak tahu SD, itu pernah ada acara di MR dari panti Mm-mm. ke Batu Jajar yang waktu dulu awal. Ya, Bunda Dina selalu bikin acara tuh khusus anak panti kalau magnet rezeki. Terus? Nah, lalu di situ sebenarnya udah tahu banget beberapa ilmu, terus juga udah diterapin sampai akhirnya eh, suka denger-denger juga dari panitia pengurus yang selalu bilang tentang ilmu magnet rezeki ini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus pas SMK awal kelas 10 itu tiba-tiba Teh Dian ngabarin Mm-mm. masuk beasiswa untuk ikut MR14 ini di tahun Oke. 2023. Bilang terima kasih sama ayah bunda wali asuh, Nak. Mereka yang mendanai, mendonasiin juga loh kamu ikut acara itu, Nak. Banyak buat benda-benda dan para donatur yang udah ngasih beasiswa. Ya, Semoga rezekinya makin berkah. amin amin ya Allah, amin amin kah doa anak yatim bunda. Ya Allah, lanjut Nak. Ya, nah, Akhirnya, lalu setelah itu ikut kegiatan seperti biasa pas awal opening dan lain-lain sampai kita acara sampai sore gitu. mm-mm. Itu terus kan ada acara yang namanya kita tuh yang apa? Yang kita nyari permasalahan yang gimana cara kita berdamai gitu. Terus akhirnya pada saat itu menemukan surat Garputala ya, jurus Garputala. nah Iya. gitu Garbetala. Di situ Allah tuh benar-benar bilang kayak inti dari arti suratnya kayak kamu nggak usah sedih walaupun kamu nggak ada yang nemenin, ada aku gitu. Iya, Inti Masya dari Allah. artinya Al-Quran itu. Dan sampai detik ini ini loh yang bikin aku kuat gitu Iya. ternyata. Jadi Quran itu jauh bikin lebih kuat ya, Nak. Dan kamu nggak dapetin sekolah itu di sekolah formal, Nak.
Enggak, di SMP, SMK nggak ada ilmu itu. Ada, betul, betul sekali. Nggak ada. Oke, jadi yang bikin kamu kuat itu ayat-ayat Allah ya, Nak? Ya, sampai akhirnya yang nguatin sampai sekarang adalah itu apa yang Allah katakan di situ bahwasannya kayak nggak apa-apa kamu nggak ada yang nemenin, nggak ada siapapun. Yang penting ada aku di sini yang bakal nemenin kamu. Allahu Akbar. Siap. Sampai akhirnya Kamu eh, mempraktekkan apa saja setelah mendapatkan install ilmu magnet rezeki? Jurus apa aja yang kamu praktekkan? rata-rata semua aku ambil jurusnya, Hmm? tapi yang paling sering tuh Law of Project sih Bun. Oh, oke. LOP ya. Iya, Seneng ya bermimpi ya, Nak ya. seneng banget karena Oke. banyak banget Yang setelah sudah terjadi di ijabah Allah, Nak. sudah banyak banget bunda mungkin melebihi dari dream Boleh, boleh lihat dream boardnya udah, Nak? Ada belum, Nak? Boleh lihat nggak? ditempel. Oh, ditempel di dinding. Coba dilihatin dong dindingnya. Yang Bunda Dina ajarkan sama Kak Rere ya waktu itu ya. Dibikin ya, Nak. LOP itu jadi dream board ya, Nak. Iya, waktu itu aku tempelnya di depan pintu rumah, pintu Oke. kamar. Jadi Ya. nah, tapi dream mode itu isinya kayak gini nih. Ada nggak ya di HP? Oke. Dan itu rata-rata terwujud, Nak, atas izin Allah, Nak. Lebih dari apa yang di dream mode sih. Allah, tuh ibu bapak semua, coba melalui ilmu Allah, titik cahayanya yang gelap pun Ini bisa dream board. kebuka. Oh, Nah, oke, ini oke, oke, masya Allah. Dan itu caranya ajaib semua itu datang, Nak. ajaib banget Bunda. Aku kan Ajaib masih banget. sekolah, belum kerja juga, tapi tiba-tiba aja Ilmu-ilmu LOP itu diajarin di sekolah gak? nggak ada Bunda. Nggak ada. Oh, oke, Nak. Dan kamu bahagia nerima ilmu ini, Nak? Bahagia banget karena oh ternyata ada ilmu ini yang sebenarnya menurut orang lain tuh kayak mustahil gitu. Kayaknya nggak Mm-mm, akan mm-mm, terjadi, nggak akan terwujud. Ternyata dengan caranya Allah jadi ajaib tuh ditolong Allah tuh lebih mudah gitu yang menurut orang, mm-mm. wah emang bisa ya dapetin itu padahal kamu nggak kerja gitu gitu gitu. Justru kalau anak yatim itu dimanja banget sama Allah asal dia tahu caranya. Iya. Masih ingat nggak jurusnya apa aja jadi remaja ajaib itu? Harus Eh, ngapain pertama? pertama Buka? buka perisai, Yes, oke. Kedua, law of. law of project, Ada kata-katanya diapain? Disiplin apa? disiplin kata, Iya. Terus apa lagi kalau punya masalah atau persoalan? garpu tala, Yes. Sekarang punya senjata untuk menghadapi kehidupanmu, nak. Walaupun nggak ada ayah sama bunda. punya banyak Bunda. Yes. Ada Oke. Allah. Ada Allah ya. Tenang aja ya. Oke, coba kamu ajak dong remaja-remaja yang hari ini masih suka galau, insecure. Terus ada ayah bundanya punya anak remaja nih. Kamu aja ketolong Allah gitu loh. Apa sih yang pengen kamu ajak buat teman-teman kamu? Pokoknya buat teman-teman di luar sana yang masih remaja, terus juga orang tuanya masih lengkap gitu ya, masih Allah Mm-mm, masih eh, orang tua yang lengkap, ya kita harus apa ya, harus mau belajar ini karena mm-mm, nggak secara langsung kita tuh jadi ajaib tahu. Menurut orang kayak teman-teman aku di sekolah itu nggak pada mm-mm. percaya kayak Oke. kok kamu bisa sih ngedapetin ini dalam waktu yang sebetulnya nggak nggak lama gitu. Terus Mm-mm, kayak mm-mm, dimudahin aja. Terus kayak mm-mm. teman-teman aku tuh banyak yang nanya tipsnya dong sampai akhirnya Oh, oke. eh, kadang aku share juga ilmunya biar Mm-mm, semakin banyak mm-mm, orang yang tahu gitu. Jadi mm-mm, buat remaja-remaja dan ayah bunda di sini mm-mm, ajakin anaknya buat belajar ini biar eh, jadi remaja yang ajaib dan selalu mm-mm. ditolong sama Allah gitu. Oke, Masya Allah Tiara, terima kasih banyak nak. Boleh Bunda Ayah semua tepuk tangan buat Tiara. Allahu Akbar. Terima kasih para donatur yang dulu pernah menjadi wasilah Tiara akhirnya mendapatkan beasiswa untuk belajar ilmu magnet rezeki. Ya, ini ilmu berdampak 1 hari loh. Ya, tapi begitu berdampak pembelajaran ini sampai Tiara akhirnya begitu bahagia ya, memeluk ilmu Allah dan tenang. Tenang aja ada Allah. Lah, apalagi anak remaja masih punya ayah bunda, betul gak? Betul banget. Yes, betul? Betul, Oke. harus semakin bersyukur. Oke, Bunda Lisnur, ini suatu cerita yang harus kita tancapkan ke diri kita. Ayo berjuang terus di dunia pendidikan untuk Indonesia yang ajaib. Boleh tepuk tangan dong buat Tiara. Tiara, makasih atas sharingnya ya. Bunda Dina langsung Ya. sharing lagi ya.